Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Mirwan Karim selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas B serta teman-teman semua yang saya hormati pada presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi mengenai mengelola sistem global. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada Afifah Az-Zahra dengan NPM akhir 086, kemudian Elsia Nur Azizah dengan NPM akhir 098, kemudian ada Nabila Absarina dengan NPM akhir 077, Nabila Talita Anwar dengan NPM akhir 049, kemudian saya sendiri Widya Astuti dengan NPM akhir 028, dan terakhir ada Diana Ayu Saputri dengan NPM akhir 021. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah pertumbuhan sistem informasi internasional. Next. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara menyeluruh atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Next. Lalu ada dimensi-dimensi utama dari arsitektur sistem informasi internasional. Dimensi-dimensi ini terdiri dari yang pertama, lingkungan global, yaitu penggerak dan tantangan bisnis. Yang kedua, ada strategi global korporat. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, manajemen dan proses bisnis. Dan yang terakhir, platform teknologi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Oke, selanjutnya 2. Lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama faktor budaya umum, 1. Komunikasi global dan teknologi transportasi, 2. Perkembangan budaya global, 3. Munculnya norma sosial global, 4. Stabilitas politik, 5. Dasar pengetahuan global. Yang kedua, faktor bisnis khusus. Pertama, pasar global, kedua, produk dan operasi global, ketiga, koordinasi global, keempat, tenaga kerja global, kelima, skala ekonomi global. Next. Tantangan bisnis, tantangan dan hambatan terhadap sistem bisnis global. Yang pertama, global. 1. Partikularisme budaya, kedaerahan, nasionalisme, perbedaan bahasa. Kedua, ekspektasi sosial, ekspektasi nama merek, jam kerja. Ketiga, undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, pengaturan komersial. Yang kedua, khusus. Pertama, standar pertukaran data elektronik atau electronic data interchange atau DIDI, email, standar telekomunikasi, kedua keandalan jaringan telepon yang tidak dapat diandalkan secara merata, yang ketiga kecepatan perpindahan data yang berbeda-beda, banyak yang lebih lambat daripada Amerika Serikat. Yang keempat, personal, langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Next. Selanjutnya yang ketiga, paling mutakhir. Seseorang mungkin berpikir dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam aplikasi-aplikasi pada masa mendatang,
Sebagian besar perusahaan internasional yang mengembangkan arsitektur sistem internasional yang mengagumkan, tetapi ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi dan pemilihan platform teknis yang tepat. Materi selanjutnya itu tentang mengelola sistem informasi internasional. Next. Kemudian ada strategi global organisasi bisnis yang memiliki strategi bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, strategi eksportir domestik. Dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah Caterpillar Corporation dan pabrik-pabrik peralatan berat lainnya. Yang kedua, ada strategi multinasional. Dicirikan dengan memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Contoh perusahaannya yaitu General Motors dan Intel. 3. Strategi pawaralaba diciri. Artinya produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan-alasan khusus, produk tersebut disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi. Contohnya itu ada McDonald's dan KFC. Yang keempat ada strategi lintas negara, dicirikan dengan hampir keseluruhan kegiatannya ini memberikan nilai tambah yang diatur dengan perspektif global. Next. Kemudian ada sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan perkembangan telekomunikasi global memberikan lebih banyak keluasaan bagi perusahaan internasional untuk mempertajam strategi global. Oleh karena itu, terdapat 4 konfigurasi sistem. Antara lain yang pertama, sistem tersentralisasi, di mana pengembangan dan operasinya sepenuhnya dilaksanakan di tempat asal. Contohnya perusahaan eksportir domestik yang bergantung pada sistem ini. Sistem yang kedua ada sistem terduplikasi, di mana pengembangannya dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit independen di lokasi luar negeri. Contohnya adalah strategi multinasional yang sangat bergantung pada sistem ini. Kemudian ada sistem terdesentralisasi, di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusinya dan sistem uniknya untuk masing-masing jaringan. Yang keempat ada sistem jaringan, di mana pengembangan dan operasinya itu berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Next. Menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan kompetitifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada sistem tingkat aktivitas perusahaan, regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional yang diatur oleh Direktur Informasi. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengelola sistem global. Next. Dalam mengelola sistem global, tentunya ada beberapa tantangan bagi manajer atau manajemen dalam mengembangkan sistem global itu sendiri. Yang pertama ada menyepakati kebutuhan pengguna yang sama.
Karena kebutuhan setiap orang tuh beda-beda, maka tantangan pertama yang dihadapi oleh manajer global yaitu menentukan kebutuhan yang dapat membantu penggunanya dalam memenuhi suatu kebutuhannya. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Hal ini akan sulit bagi manajer untuk meyakinkan manajer lokal dimanapun di dunia bahwa mereka harus mengubah prosedur bisnis mereka agar sesuai dengan unit-unit lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. Karena pengembangan dari aplikasi itu sangat mahal biayanya, sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan bagi manajemen dalam hal biaya. Yang keempat, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Dan yang terakhir, mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Nah, di sini bakalan menjadi tantangan apakah sistem global ini dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan penggunanya atau tidak. Selanjutnya, next, ada strategi sistem global. Yang pertama adalah mendefinisikan apa itu proses bisnis inti. Nah, sebelumnya di sini saya bakalan menjelaskan tentang sistem inti, yaitu sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Nah, sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagi elemen penting tetapi tidak harus benar-benar di berbagai negara. Untuk sistem-sistem seperti itu, adanya variasi di tingkat lokal sesungguhnya dimungkinkan dan justru diinginkan. Sekelompok sistem akhir sifatnya tidaklah signifikan, sepenuhnya lokal dan hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal saja. Dalam mendefinisikan proses bisnis inti, hal yang pertama yaitu menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting. Pada langkah pertama ini, sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan bisnis yang spesifik seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Terus setiap proses bisnis inti umumnya melibatkan banyak daerah fungsional seperti komunikasi, koordinasi pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Yang kedua, cara mengidentifikasi proses bisnis inti yaitu melakukan analisis proses bisnis meliputi bagaimana pesanan dicatat, apa yang jadi pesanan tersebut setelah dicatat, siapa yang memenuhi pesanannya, dan bagaimana mengirimkan pesanan tersebut kepada pelanggan. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi pusat keunggulan bagi suatu proses, seperti apakah penyelesaian pesan pelanggan merupakan keunggulan di Amerika Serikat dan pengendalian proses produksi merupakan keunggulan di Jerman, serta sumber daya manusia merupakan keunggulan di Asia. Next. Yang kedua adalah mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Sistem ini dilakukan dengan mendefinisikan sistem lintas negara. Kalau sistem lintas negara, maka biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara adalah oleh karena itu bukan untuk membuat daftarnya sesedikit mungkin supaya pengalaman sehingga menjadi pengalaman yang kepikiran yang bakal terjadi di masa depan atau di bisnis selanjutnya dalam sistem bisnis selanjutnya itu bakalan sedikit. Next. Yang ketiga adalah memilih pendekatan, yaitu bertahap, perancangan keseluruhan, dan juga evolusioner. Yang dari pendekatan yang sifatnya gradual atau bertahap. Hal ini tidak akan berhasil karena tidak adanya visibilitas. Adanya posisi dari semua pihak yang akan merugi akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Demikian juga hindari pendekatan rancangan keseluruhan yang mencoba melakukan segala sesuatunya seketika. Hal ini bakalan cenderung gagal
karena ketidakmampuan untuk memfokuskan sumber daya. Tidak ada yang dilakukan dengan tepat dan oposisi terhadap perubahan organisasional akan menguat karena upaya ini membutuhkan sumber daya yang amat besar. Dan yang terakhir itu gunakan pendekatan aplikasi lintas negara secara bertahap. Dari aplikasi yang sudah ada dengan presisi dan pandangan yang jelas mengenai kemampuan lintas negara yang harus dimiliki oleh organisasi paling tidak 5 tahun ke depan. Yang disebut juga strategi salami, satu bagian pada satu waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya apakah manfaatnya bagi perusahaan? Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Awal sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran, kontribusi keseluruhan dari sistem global berada di 4 wilayah. Selanjutnya, solusi manajemen implementasi. Yang pertama ada menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis, dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Melibatkan orang-orang dalam perubahan dan meyakinkan mereka bahwa perubahan adalah pilihan yang terbaik bagi perusahaan dan unit lokal mereka adalah taktik kunci. Yang ketiga, mengordinasikan pengembangan aplikasi. Pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perusahaan secara keseluruhan. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah bertahap dari yang kecil menuju ke visi yang lebih besar. Selanjutnya, mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem global. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Kooptasi atau cooptation didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat dari perubahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya isi dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Oke, next. Selanjutnya, tantangan utama dalam penyusunan internasional adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke yang lain dan dari satu negara ke negara lain, serta menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang ramah pengguna dan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Selanjutnya, ada platform komputasi dan integrasi sistem. Yang pertama adalah konektivitas, di mana sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, yaitu kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Internet merupakan landasan utama bagi jaringan korporat global ketika keamanan dan level layanan yang rendah dapat diterima, di mana perusahaan dapat menciptakan intranet global untuk komunikasi internal atau eksternal untuk bertukar informasi dengan lebih cepat dengan para mitra bisnis dalam rantai pasokan mereka. Next. Dan yang kedua adalah penempatan perangkat lunak. Perkembangan dari sistem-sistem inti menimbulkan tantangan yang unik bagi aplikasi perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangan yang lainnya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda.
yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Keseluruhan proses dari mengubah perangkat lunak untuk dioperasionalkan dalam bahasa kedua disebut dengan penempatan perangkat lunak atau software lokal. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dengan segala kekurangannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.